anaknya lo. Fill me out with your smile, while the sunshine brings the light. Fill me out with a flame, I will let you in this game. Take me out when I'm down. Cause with you I'm saving the sound, 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 I'm saving the Bring that beat back. Sebagai segenap kelompok ingin menyampaikan sebuah materi dan video. Lalu dalam keadaan pandemi seperti ini kami hanya bisa bertemu di via online, dan ada pula sedikit dengan narasumber yang terpercaya dari kami. Ikan patin adalah merupakan ikan introduksi dari Thailand pada tahun 1972. Ikan ini proses domestikasinya mudah dan cepat di perairan Indonesia, sehingga budidayanya berkembang cepat dan pesat. Penyebarannya juga ada di kolam, berada di sungai, danau, dan waduk buatan. Seiring dengan kegiatan pembesarannya yang semakin meningkat di masyarakat, maka meningkat pula kebutuhan akan benih ikan patin siam. Berikut tahap-tahap pembenihan ikan patin, yaitu pemeliharaan induk. Induk dipilih dengan kriteria sebagai berikut: sehat dan tidak cacat. Lalu berat betina 2-3 kg dan umur lebih dari 2 tahun. 3. Berat jantan 1,5-3 kilo dengan umur di atas 1 tahun. Ukuran induk betina yang ideal adalah 4-5 kg, mudah ditangani dan produktivitasnya tinggi. Dipelihara dengan kepadatan 0,7-1 kg meter kubik. Kadar protein minimal 30%, sebanyak 1-3% bobot biomasa per hari. Pemberian pakan induk dilakukan 2 kali sehari, pada pagi dan sore. Yang kedua adalah seleksi induk. Pengecekan tingkat kematangan lunak dilakukan dengan cara induk betina bagian perutnya membuncit dan lunak, serta daerah lubang genitalnya berwarna kemerah-merahan. Induk jantan bagian perut terlihat biasa, bentuk alat kelamin menonjol dan berwarna kemerahan. Bila dipijat bagian perut ke arah lubang genital akan mengeluarkan cairan sperma berwarna putih susu. Yang ketiga, pemijahan ikan patin secara buatan atau metode dry stripping atau metode kering. 6 hari pertama pemeliharaan indukan dengan pemberian makanan protein tinggi. Kemudian hari ke-7 induk diambil dan dilakukan penyuntikan, yaitu suntikan ekstrak kelenjar hipofis dalam pemijahan ikan patin. Ikan yang sudah disuntik dilepaskan di kolam pembenihan. Setelah 8-12 jam dari penyuntikan kedua, induk ditangkap dengan menggunakan kain hapa, lalu disiapkan baskom atau wadah yang bersih untuk tempat telur. Pemijahan dengan suntik ini masih harus dibantu lagi dengan pengurutan atau stripping, yaitu perut diurut pelan-pelan dari bagian depan atau dada ke arah belakang dengan menggunakan jari tengah atau jempol. Perut induk betina diurut pelan-pelan ke arah belakang dan telur yang keluar ditampung dalam wadah tersebut. Kemudian telur dan sperma diaduk sampai rata dengan menggunakan bulu ayam selama sekitar setengah menit. Selanjutnya
ke dalam campuran telur dan sperma tersebut dituangkan air bersih sedikit demi sedikit sambil terus diaduk selama sekitar 2 menit. Kemudian air dibuang dan diganti dengan air yang baru dan dibilas. Pembilasan dilakukan 2-3 kali hingga sisa sperma dan sebagian gelembung minyak pada telur berkurang. Penetesan telur ikan patin sebagai berikut. Yang pertama, bak pemijahan dibersihkan dan dikeringkan. Kemudian hapa dipasang untuk meneteskan telur. Lalu kolam diisi dengan air bersih. Untuk menghindari terjadinya pertumbuhan jamur, maka ditambahkan larutan penghambat pertumbuhan jamur dengan menggunakan emolin atau bleach dengan dosis 0,05 cc per L. Setelah itu, aerator tempatkan pada bak penetesan agar keperluan oksigen larva dapat terpenuhi. Pada daerah-daerah yang suhu airnya rendah, diperlukan heater atau pemanas untuk mencapai suhu optimal yang relatif stabil. Dalam proses penetesan telur disebarkan merata dalam hapa yang telah disiapkan sebelumnya. Telur juga dijaga jangan sampai melungkup karena akan mengakibatkan telur menjadi rusak atau mati. 5. Pemeliharaan larva. Benih yang berumur 1 hari dipindahkan ke dalam akuarium berukuran 80 cm x 45 cm x 45 cm. Selanjutnya, setiap akuarium diisi dengan air sumur bor yang telah diaerasi. Kepadatan penebaran ikan adalah 500 ekor per akuarium. Sampai benih berumur 1 hari belum diberi makanan tambahan dari luar, karena masih mempunyai cadangan makanan berupa yolk, sak, atau kuning telur. Pada hari kedua dan ketiga baru benih itu diberi makanan berupa emulsi kuning telur ayam yang direbus. Selanjutnya, benih ikan diberi makanan moina atau Moina cipranacea atau yang populer dikenal sebagai kutu air dan jentik-jentik nyamuk. Larva dipelihara di akuarium hingga berumur 15 hari. Setelah berumur sekitar 17-18 hari, benih dijarangkan di kolam pedederan yang lebih luas dengan menjaga kondisi lingkungan, makanan yang cukup, serta kualitas airnya.